Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali malam hari ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda untuk dialog khusus. Malam hari ini pemirsa spesial kita akan berbincang bersama dengan wanita hebat dari Jawa Barat ya. Sudah hadir di studio RCTV pemirsa ada Ibu Haja Yuningsi MM, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB Komisi 2. Ya, ini selaku juga Ketua Perempuan Bangsa Jawa Barat. Luar biasa sekali ini ya. Oke, selamat datang nih Ibu Yuningsi. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah lama banget nih ya nggak datang ke Ya. sini ya. Kita terbatasi oleh corona. Waduh, gara-gara corona jadi kita jarang ngobrol nih ya Mbak Ning ya. Oke, tapi yang pasti selalu sehat ya Mbak Ning. Amin. Luar biasa ya. Oke, kebetulan ada di Cirebon, jadi kita harus ngobrol ya. Oke, dan ini juga kita tahu pemirsa dengan aktivitas yang padat ya sebagai wakil rakyat di Jawa Barat, Mbak Ning ini juga pasti harus bisa membagi waktu ya. Dan kebetulan saat ini sedang ada di Cirebon, Mbak Ning. Ya. Oke, nah di Cirebon, oke, melihat kondisi di Cirebon seperti apa nih Mbak Ning melihat perkembangan-perkembangan yang ada di Cirebon nih, Mbak Ning? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTP, baik yang di studio maupun di rumah. Ya, salam kangen ya. Jadi baru ketemu lagi walaupun mungkin entah lewat acara sekarang sudah mulai dibuka ya kondangan gitu kan, atau silaturahmi atau dalam hak reses saya serap aspirasi ketemu, tapi memang belum keseluruhan gitu kan. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu, amin. Saya yang mungkin mulai 2019 Mbak Novi ikut partisipasi untuk mencoba ke level yang lebih tinggi. Oke. Bukan level lebih tinggi nanti dari corona. Lebih melebarkan sayapnya nih ya Mbak Ning nih ya. Alhamdulillah 2019 saya ikut ke Jawa Barat. Alhamdulillah terpilih mewakili Kabupaten Cirebon. Jadi dari 12 itu hanya 2 dari Kabupaten Cirebon gitu kan, saya dengan Pak Bambang. Iya. Melihat perkembangan Kabupaten Cirebon mungkin kalau secara umum hampir sama ya, karena kita ekonomi sedang ada corona seperti ini, jadi agak masih terbatasi, juga belum ada kebangkitan. Nah, kalau untuk mungkin nanyanya bagaimana perkembangan Cirebon politik, untuk perempuan nampaknya perolehan dari 50 itu hampir sama. Dulu dari 15 ya, belum, tapi belum 30%. Itu Mbak ya. Harus lebih ini lagi nih ya, Begitu, fokus lagi nih Mbak Ning betul. sebagai wakil rakyat yang sudah berpengalaman Mbak Ning ya. Oke, tapi melihat perkembangan yang wanita di Cirebon juga ya, khususnya di Jawa Barat juga pasti ada sesuatu yang harus bisa dilakukan untuk bisa membangun, berkontribusi Mbak Ning. Iya. Mbak Nopi, pemirsa semua yang ada di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, kalau memang melihat perkembangan sekarang, saya pikir hampir semua. Jadi di tupoksi kami, DPRD juga yang tentunya tidak beda, baik DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi, bahkan RI pun kami punya 3 tupoksi yang sekarang nampaknya di tupoksi budgeting itu ya agak stuck gitu kan. Karena 2 tahun itu dampak dari pandemi. Ya, anggaran kan ada pergeseran, dan itu bukan hanya untuk APBD 2, APBD 1, bahkan mungkin desa pun seperti itu gitu Mbak. Makanya ya mudah-mudahan ini sudah levelnya, kalaupun mungkin yang saya di posisi sekarang duduk ini sekarang masuk kota Cirebon masih levelnya level 3 ya PPKM, tapi mudah-mudahan beranjak baik supaya memang ini juga ekonomi akan lagi bangkit. 2023 ini 2022 mungkin yang sedang akan ini dilaksanakan, program-program itu juga masih ada pembatasan juga, mudah-mudahan di 2023. Jadi kita sedang mengejar ketertinggalan nih Mbak Ning ya. Harus berlari cepat berarti sekarang ya. Jelas. Menata ini mulai 2022. Sedangkan nanti agenda politik 2024 kan sudah muncul Mbak. Betul, gitu. Sudah mulai memanas nih Mbak Ning ya. Persiapan menuju ke itu ya. Oke, baik. Tadi sempat Omvi menyebutkan Mbak Ning sebagai Ketua Perempuan Bangsa Jawa Barat. Itu apa sih? Ini menjadi pertanyaan saya juga. Ya. Terima kasih. Jadi Perempuan Bangsa Jawa Barat itu badan otonom dari PKB gitu. Dari PKB, jadi kalau mungkin di NU-nya ada Fatayat. Dan itu tidak hanya
di PKB. Semua partai politik ada badan otonomnya perempuan. Dan memang di kepemudaannya ada, seperti mungkin di PKB kan ada Garda Bangsa, Pemilih Pemula, Merekrut, ada Gemasaba. Yang itu semua ada di semua partai. Kenapa harus ada badan otonom perempuan? Karena memang nanti 2024 ini pun insya Allah tidak ada perubahan aturan dari KPU-nya. Jadi harus 30% perempuan untuk pencalegan yang memenuhi di dapil itu. Karena sekarang harus 100% calegnya itu dari kursi yang ada, Mbak. Gitu. Makanya ini kalau saya masih yakin Cirebon itu masih bagus lah, masih mendekati 30 terus. Masih bagus nih suara ya. Mudah-mudahan ini makanya kesempatan baik gitu. Jadi Mbak Nini termasuknya untuk bisa memberikan semangat juga perempuan bangsa di Jawa Barat ya Mbak Nini. Betul. Antusias dari perempuan bangsa di Jawa Barat bagaimana? Bagus sekali. Jadi kebetulan Jawa Barat yang tersebar menjadi 27 kota kabupaten ya Mbak. Ini sudah terbentuk semua 27 kota kabupaten. Hampir semua itu ada Dewan Perempuan. Iya. Dari semua partai tentunya ya, bukan hanya PKB. Tapi ada satu kemarin yang kosong itu di Kota Banjar. Kota Banjar. Kota Banjar. Ternyata setelah pelantikan saya datang ke sana itu menghadiri pembentukan perempuan bangsa dari kosong perempuannya dari 35 karena kota. Itu ternyata ada yang meninggal. Ini karena kalau di politik kan ada musibah, ada yang diuntungkan gitu. Tapi kita nggak berharap seperti itu. Kita naik itu bukan berarti mendoakan orang lain untuk yang tidak baik gitu. Itu kebetulan suara terbanyak keduanya perempuan. Jadi ada perempuan. Tapi hampir hanya memang prosentasenya di Jawa Barat masih 19%, Mbak. Dari belum ada 20% belum ada. Seluruh anggota Dewan Perempuan se-Jawa Barat itu baru 19%. Kalau di kitanya, di DPRD Provinsi, dari 120, karena sekarang 120 nih, 120. DPRD Provinsi, itu perempuan hasil murni dari hasil pemilu 2019 itu ada 24. Jadi cuma 20%, waktu itu 23, 20%-nya kurang, karena kan 120. Tiba-tiba di tengah perjalanan, baru 6 bulan, ada yang PAW meninggal gitu kan. Sekarang itu sudah 26. Sudah 26 perempuan, iya sudah 20. Jadi sudah nambah 3 dari hasil pergantian antar waktu. Luar biasa. Jadi Novi bisa masuk nih ya di perempuan bangsa Jabar ya Bang Ni. Ya, kita masing-masing. Jadi teman-teman perempuan ini, badan otonom perempuan yang ada di masing-masing partai berjibaku. Sama-sama, iya. Ayo mangga untuk tapi dengan catatan terus terang ini tidak menggeser teman-teman laki-laki gitu kan. Tentunya ini ayo watawasobil hak gitu kan. Karena sekarang dengan suara terbanyak kan bagaimana yang bisa menjadi magnet pada masyarakat dan bukan karena uang saja. Berlomba-lomba menarik perhatian. Makanya kami berharap, kebetulan hari ini Mbak, makanya saya ada di Cirebon, saya tadi melantik DPC Perempuan Bangsa Kabupaten Cirebon di Hotel Apita. Ini tentunya supaya ke depan jangan lagi partai ya, terutama ini PKB, bahwa akan untuk memenuhi kuota 30%, karena kalau nggak 30% gugur nih di satu dapil. 30%. Ini tidak lagi menempatkan calegnya itu dari dapil lain gitu. Contohnya ada yang dari dapil 7, ternyata dia karena terburu-buru akan segera disetorkan ke KPU, limit waktu hanya ngambil saja perempuan dari dapil mana. Ini kan bagaimana mau kenal dengan masyarakat sekitar. Harus berkompeten, gitu. Elektabilitasnya juga ya. Dan dengan catatan jangan dicalonkan, tapi dia udah siap mencalonkan yang menjadi kompetitor. Dan keinginan tersendiri, keinginan diri sendiri untuk mencalonkan gitu. Keterwakilan di parlemen 30% untuk wanita ya. Baiklah. Dan pemirsa, malam hari ini kita akan berbincang terkait dengan optimalisasi kinerja wakil rakyat di Jawa Barat. Line telepon bisa Anda pergunakan di 02314821388. Baik, nanti kita bertanya juga sekarang ini Mbak Nik lagi fokus apa nih di Komisi 2 ya, terkait dengan masa pandemi ya, dengan keterbatasan tapi harus tetap maksimal kepada masyarakat Jawa Barat. Kita harus jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih berada di dialog khusus bersama dengan Ibu Haja Yuningsi MM, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi PKB dari Komisi 2 ya. Oke, tadi Novi ingin bertanya Mbak Ning, sekarang ini Mbak Ning lagi fokus apa nih penanganan untuk Komisi 2 kan khusus membidangi perekonomian? Ya, betul. Ya, terima kasih Mbak Novi. Ini untuk anggaran 2002 akan launching, makanya kami
Komisi 2 yang membidangi di situ ekonomi, mitranya dengan Dinas Pertanian, langsung dengan wong cilik, ini kan ngurus wong cilik gitu kan. Dengan Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, yang kemarin 2 tahun stuck karena semua pergeseran, jangankan di mitra kami, di infrastruktur apalagi. 2 tahun itu kan nggak ada pembangunan infrastruktur sama sekali kan. Ya sekarang Fokus sudah, penanganan COVID ya? sudah mulai, makanya kami menata terutama untuk UMKM kan. UMKM itu tidak hanya laki-laki, terutama untuk UMKM perempuan. Jadi nanti kalaupun ini baru berapa persen 2022, yang terpenting mudah-mudahan tepat sasaran karena kita merasakan sekali kebutuhan masyarakat gitu kan. Kalaupun memang dampak dari musibah tamu si cantik kecil ini kan, corona ini semua tersasar ini. Gitu kan. Iya, tidak hanya masyarakat gitu kan, semua. Tapi kan kami lebih mengutamakan yang sering sekali ketemu saat kami serap aspirasi, Allahu Akbar ya. Jadi ya keluhan-keluhan yang disampaikan kepada kami gitu kan. Makanya kami inginnya kan untuk apa ada serap aspirasi kalau tidak bisa di follow up dengan nanti tindak lanjut kegiatan karena memang masih ada pergeseran. Mudah-mudahan ini mulai 2022 jangan lagi ada lepel-lepelan lagi gitu kan. Sudah normal kembali nanti ya. Amin amin. Kita sudah bisa beraktivitas dengan normal, ya, harapannya begitu. Kita tetap dengan mitra komisi sekarang sudah mulai bahas, terus ada juga karena di tupoksi kita kan di samping budgeting ada juga di legislasi. Legislasi itu kan membahas perda baik usulan, raperda itu dari eksekutif atau dari kami, yang sekarang kemarin ini masih sedang dikonsultasikan ke Kemendagri. Ini ada perubahan Mbak, perubahan Perda nomor 21 tahun 2010. Oke, isinya bagaimana Mbak? Itu tentang permodalan untuk BUMD kita. Jadi selama ini kan gini, yang kita tahu baik kita ngobrol secara formal, datang formal atau tidak dengan masyarakat, hampir semua itu kan menggunakan PDAM, gitu kan. Ini kan menjadi keluhan, PDAM ini entah di Indramayu, saya sekarang bicara Indramayu juga, gitu kan, Indramayu, ya. entah kota Cirebon gitu, dan terutama Kabupaten Cirebon, PDAM itu kan menjadi keluhan. Ternyata kalau keluhan masyarakatnya katanya pembayarannya mahal, akhirnya tidak ngocor hanya malam hari. Tapi PDAM-nya juga selalu mengeluh juga. Ya kami sebagai wakil rakyat kan yang bisa menerima informasi kedua belah pihak. Ternyata di sana juga merugi. Ini makanya kami punya BUMD namanya TGR, PT TGR. Tirta Gemah Ripa lah, tapi Tirta Jabar penyebutannya. Nanti mungkin pengelolaan air bakunya nanti oleh kami TGR ini, yang nanti ada penambahan modal dari Pemprov. Oke, demi itu meningkatkan pelayanan dan masyarakat tidak juga mahal gitu airnya karena memang terbantu gitu. Jadi gini, kayak semacam sebagai apalis lah, kalau umpamanya nih belum ada keuangan dari PDAM, jadi nanti kami backup di kami dan pengelolaan air baku. Selama ini kan kita ngambil dari Cirebon, kota Cirebon, apalagi Indramayu yang tidak punya air, semua dari Kuningan gitu banyaknya. Kuningannya juga merasa airnya tidak dihargai gitu, kok murah sekali minta naik aja, padahal Cirebon itu menjual air ke pelanggannya katanya tinggi gitu kan. Itu kan padahal untuk operasional segala macam. Makanya mudah-mudahan dengan adanya perubahan Perda 21 tahun 2010 ini ingin membantu baik ke BUMD-nya juga nanti ke masyarakat, yang terutama ke masyarakat. Keluhannya sama banding di kabupaten, di kota juga nih ya. Iya. Malam hari kita harus menampung air karena nggak ngocor itu ya. Jadi penjaga-jaga air Iya gitu. Ini tapi karena, bayar tetap mahal. Betul. Jadi ini kan keluhan-keluhan itu saat entah saya berkunjung kondangan gitu, tiba-tiba ini begini Bu Dewan gitu kan. Entah resmi saat kita serap aspirasi. Yang pastikan kita sangat galau lah, sangat tidak enak. Ada serap aspirasi tapi kok hanya menampung, tidak bisa di follow up. Kalau kemarin kan karena memang ya untuk di anggaran itu kan stuck, semuanya pergeseran. Ada bukti nyata nih ya, harus dalam memproses itu ya Mbak Ning ya. Mbak Ning ini luar biasa sebagai wakil rakyat di Parlemen Jawa Barat, ini fokus sekali ya. Kinerjanya ini luar biasa, sampai ini ada penghargaan luar biasa pemirsa RCTV ya. Ini kita langsung meliput ke sana nih ya Bang Ning ya. Ini Bang Ning ini karena apa ya, kinerjanya yang luar biasa, ini mendapatkan penghargaan Badan Kehormatan Award 2021. Ya, ini untuk kategori kinerja terbaik sebagai anggota DPRD Jawa Barat.
tahun 2020-2021. Ya. Wow. Nah, kita punya tayangannya pemirsa CTV, kita simak bersama. Kita akan membacakan apresiasi kehormatan atas kinerja terbaik sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tahun sidang 2020-2021. Diberikan kepada Hajah Yuningsi MM. Selamat Mbak Yun, naik dong. Yang kedua, Dr. Haji Abdul Haris Bobiho, Golkar Jawa Barat. Berikutnya yang terhormat HR Yunandar RIK Perwira ST. Dengan hormat, kami akan mengundang anggota MKD DPR Republik Indonesia, Bapak Maman Imanul Haq. Kembali ketegangan muncul karena satu persatu kita akan undang 4, 3, Perempuannya 2. mana aja? Sampai dua saja dulu. Kita buat semakin berdebar malam hari ini. Kira-kira siapa yang ada di peringkat pertama atau best of the best. Tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu penyerahan penghargaan untuk peringkat ke-4, 3, dan juga 2. Peringkat 4, Ibu Hajah Yuningsi MM. Berat banget, berat banget, berat banget. Ya pemirsa, itu adalah acara di Badan Kehormatan Award 2021 dan Ibu Yuningsi ini sebagai kategori kinerja terbaik anggota DPRD Jawa Barat tahun 2020-2021. Wow, ini kiprahnya di Parlemen Jawa Barat semakin diakui ya. Itu menjadi anggota DPRD dengan kinerja terbaik. Bangga sekali pasti Baning. Apa sih nih Bang Ning ya, kok sampai ada nggak sih, nggak nyangka loh ya kinerja yang selama ini dilakukan, ini fokus pada masyarakat di Jawa Barat akhirnya membuahkan semacam ini ada ini loh diakui. Ya, Mbak Nopi, terima kasih. Tadi penayangannya saya juga jadi justru baru tahu lengkapnya di sini. Karena Oke. kalau di sana terus terang memang sama sekali tidak diberi informasi. Tidak diberi informasi baru setengah jam menjelang acara, sudah acara dimulai. Berlangsung, karena baru saya diajak ngobrol oleh ketua BK gitu, nanti maju ya kaget kan. Oke. Saya bilang kalau tahu mau maju untuk apa gitu kan. Ya nanti ini kan acara Jadi acara ini BK. tidak ada pemberitahuan Kalau ya. saya suruh maju saya bilang nanti saya dandan cantik dong. Ini kan Oke. gitu. Jadi memang iya, ternyata memang sudah disampaikan juga oleh ketua BK di dalam prolog sambutannya bahwa ini penilaian sudah sejak 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Sebenarnya ini karena penghargaan ini 2020-2021 harusnya memang di Desember, Tapi karena Desember itu kan masih kondisinya masih naik turun terus gitu. Akhirnya ya memang dilaksanakan di 2022. Tapi itu penilaian dari 2020 sampai 2021. Iya. Iya. Kalau saya Mbak Nopi, banyak juga kemarin yang menanyakan setelah itu kan akhirnya ribut kan? Ya ribut rame gitu. Apa gitu. Jadi kalau selama ini ya barangkali ada kesan, oh berarti memang aktif di masyarakat gitu kan. Untuk ada target, oh sama sekali enggak. Saya 10 tahun di Kabupaten Cirebon pun ya saya berkewajiban di 3 tupoksi itu terutama memang di pengawasan. Untuk mendampingi masyarakat karena sudah kewajiban kan. Apalagi sedang masyarakat bersedih seperti ini artinya kita menerima keluhannya seperti apa. Tuh. Pemerintahan kan tidak hanya kami di legislatif. Tapi ada eksekutornya kan eksekutif gitu kan. Jadi memang sama sekali nggak nyangka gitu ya. Intinya sih ya tahdus minima kami bersyukur
Dan juga memang kenapa di Jawa Barat ini ada BK Award seperti ini, mengikis kesan juga. Selama ini kan Badan Kehormatan itu alat kelengkapan Alat yang kelengkapan dewan, ya. sama-sama. Jadi dianggap jeruk makan jeruk lah. Kalau Jeruk makan bahasa jeruk. pikirannya ya. Saat ada umpamanya harus teguran ke anggota dewan, yang negur kan dari BK temennya. Betul. Ini kan ewu pakai ewu. Ternyata di Jawa Barat tidak seperti itu. Saat harus ditegur, ditegur. Jadi BK juga sudah manggil Lebih beberapa. tegas mungkin gitu. Ini artinya saya setuju. Dan juga tidak hanya di ke hal-hal yang harus ditegur yang tidak baiknya, tapi juga memberi penghargaan supaya memotivasi. Terus terang ini kan tentunya saya tidak untuk gaya-gayaan, memotivasi diri saya sendiri, ya mudah-mudahan bisa memotivasi yang lain, tapi tidak untuk takabur gitu kan. Artinya ada penghargaan seperti itu kan sebuah amanah gitu, bisa mempertahankan enggak, jangan sampai nanti justru ada penilaian dapat penghargaan hanya untuk gaya-gayaan gitu, tiba-tiba lepas terus sama sekali enggak kontrol untuk pengawasan terutama pendampingan kemasyarakatan. Oke, Mbak. karena ada berat itu ya untuk Ya. bisa stabilnya itu ya Mbak Ning ya. Itu kan yang susah itu. Karena memang orang itu katanya terlihat baik atau tidak saat dia sedang manggung gitu kan, sedang duduk gitu. Tapi ternyata ini bisa memotivasi semoga nih ya untuk yang lainnya ya, Ya, Mbak Ning ya. amin. Agar bisa lebih fokus dan pastinya juga ini bukan menjadi target Mbak Ning ya. Oh bukan. Dan memang kemarin Jawa Barat itu Badan Kehormatannya juga mengundang semua ketua Badan Kehormatan di kota kabupaten se-Jawa Barat Se-Jawa dihadirkan. Mudah-mudahan ini pun inisiatif dari Jawa Barat bisa menjadi sugesti, bisa memotivasi untuk badan-badan kehormatan di kota kabupaten juga melakukan seperti itu. Ini ada penilaian. Jadi waktunya harus dipanggil ya dipanggil gitu, jangan ewu pakai ewu. Tapi juga di sisi lainnya juga bisa memberi penghargaan di kinerja. Ini kan untuk Siap. saling terus berbuat yang baik terutama untuk pendampingan dan bisa mengetahui keadaan masyarakat. Oke, ini juga untuk memotivasi kita juga ya Mbak Ning Betul, ya, betul. agar lebih baik lagi. Ini Ya. pengakuan yang sangat luar biasa sekali pemirsa ya. Jadi sudah terbukti ya untuk optimalisasi kinerja Haja Yuningsi MM ini di Jawa Barat ya, luar biasa ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi pemirsa RCTV usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Line telepon kami buka pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di dialog khusus bersama dengan Ibu Yuningsi di 0231482138. Oke, sekali lagi di 0231482138. Malam hari ini kita masih berbincang terkait dengan optimalisasi kinerja wakil rakyat di Jawa Barat. Ya, oke. Kita masih menyambung tadi apa yang sudah kita simak bersama-sama tayangan dari Badan Kehormatan Award 2021. Salah satu yang mendapatkan penghargaan sebagai anggota kinerja terbaik anggota DPR di Jawa Barat adalah Ibu Yuningsi. Nah, ini menjadi salah satu yang mendapatkan penghargaan tersebut. Di antara yang lainnya, banyak juga kandidat ya, Mbak Ning? Ya, ada. Nah, itu satu teman juga nih ya, Ya. di Parlemen Jawa Barat ya Mbak Ning ya. Oke, apa sih menjadi kriteria itu sampai akhirnya Ya. Mbak Ning mendapatkan penghargaan? Dari penyampaian memang ya saat di forum itu ketua maju prolognya menyampaikan bahwa kriteria penilaiannya diantaranya ini kan yang kooperatif, ya, terus juga mungkin ada dari reses apa juga ada penilaian itu, gitu kan, kerapihan. Jadi paripurna juga kan itu ada pakaian-pakaian khusus gitu yang sesuai entah kalau umpamanya hari jadi Jawa Disiplin Barat itu ya, pakaian, dan berpakaian. Kan ada juga yang udahlah asal aja barangkali dia mungkin karena kan kalau di Jawa Barat dari kota kabupatennya dapilnya masing-masing buru-buru ternyata hanya Pak Kawis tinggal pakai jaket, teman-teman cowok seperti itu juga ada penilaian. Terus yang tentunya yang aktif. Jadi tidak hanya mungkin di komisinya tapi juga saat ada pansus gitu kan, panja, dia juga mengikuti, tidak hanya aktif hadirnya tentunya, terus bisa kooperatif dengan eksekutif juga memang turun ke masyarakat dan juga memang etika. Karena itu kan dari BK kan memang kan tata cara beracara kan itu termasuk di etika. Bagaimana kita sebagai wakil rakyat yang tentunya dilihat, maksudnya kita menyampaikan, berbahasa, ini juga ada penilaian gitu. Dan ya tidak hanya BK yang menilai kami walaupun sembunyi-sembunyi, tapi ada juga di sekelilingnya. Jadi kan kita kan selalu bersama dengan sekretariat gitu jadi kan. tim Dan juri juga sekretariat, begitu ya, iya, Mbak Ning, secara sembunyi-sembunyi dan itu ya? itu segitu deketnya nggak pernah cerita gitu. Sampai begitu. saya kan
begitu udah selesai baru selamat ya Bu gitu. Sebenarnya kami juga gitu, kamu kok nggak cerita gitu. Itu dalam 1 tahun karena kita kan memang terus terang. Jadi kalau dengan fraksi juga ketemunya jarang, justru yang lebih sering dengan komisi dan pendamping kita kemana-mana kan kita didampingi gitu kan, ya. Jadi dengan komisi mereka juga yang menilai. Jadi tidak hanya aktif hadirnya, tapi bagaimana juga dia yang cara menyampaikan. Termasuk banyak juga yang banding ya untuk Banyak, penilaian ya. banyak tim penilaiannya banyak. Terus dari mitra gitu kan, dari mitra kerja juga seperti mitra komisi kita. Dia kan pamannya saya yang bermitra dengan Dinas Kelautan Perikanan. Nah saat rapat dengan beliau-beliau itu pernah nggak saya menyampaikan gitu kan, dan kritiknya kan tentu kritik yang membangun, tidak asbun gitu. Itu jadi iya makanya saya kaget begitu tuh. Ternyata iya kan begitu selesai baru pada cerita yang di pendamping pansus, pendamping komisi gitu. Aktif kooperatif ya. Terus juga kan ini harus bisa bermitra baik ya. Betul. Dengan rekan kerja kita ya. Apalagi ini untuk bisa memberikan langkah nyata kepada masyarakat di Jawa Barat terkait dengan Banding sudah melakukan serap aspirasi. Ya, ini juga tadi di sektor ekonomi ini kan sekarang harus bisa mengejar ketertinggalannya untuk membangkitkan ekonomi kita. Betul Mbak. Dari UMKM juga. Sekarang tapi alhamdulillah juga dengan kondisi begini ini ternyata memunculkan banyak pelaku-pelaku usaha UMKM ya, begitu Mbak Ning. Ini dengan cara online. Ini perlu ada pendampingan tidak sih Mbak Ning? Iya, jadi gini, sekarang itu kan dengan perkembangan IT untuk di ekonomi juga orang yang tidak punya warung gitu kan, tidak perlu bermodal yang harus ada fisiknya nongkrong, tapi kan bisa berbisnis. Artinya ini juga harus diikuti perkembangannya, makanya kita harus melek IT. Kalaupun memang perkembangan kemajuan IT ini tidak semuanya positif, tapi saya sih meyakini banyak berdampak positifnya gitu kan. Mungkin yang ada sisi negatifnya saat ini kan ada semua HP gitu. Anak megang HP, orang tuanya kontrol nggak nih kan karena sibuk itu Mbak. Jadi memang ini juga dalam pembahasan. Terus yang lagi karena mitra saya juga dengan Dinas Pertanian, ini kemarin kan untuk pengadaan pupuk, pengadaan bibit dengan lahan yang begitu luas, kemarin kan masih sangat minim. Ini juga kan kasihan, petani kan teriak-teriak, amin mudah-mudahan jadi terus kita juga terus mendampingi, mengusulkan apalagi dengan para nelayan ini. Dengan Dinas Kelautan Perikanan saya, walaupun dapil saya dari Jabar 12 ini kan Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Indramayu, tapi kan bicaranya Jawa Barat. Jawa Barat, lebih luas nih mitra komisi kemarin di Pelabuhan Patimban yang nelayannya teriak-teriak, Subang dengan Sukra, ini juga kan kita ke sana. Makanya kan kita tidak hanya menerima informasi, tapi bagusnya kita terjun. Makanya saya mau ngomong, ayo datanglah ke Patimban, ke pelabuhan. Langsung ke sana. Jadi survei langsung ke lapangan Banding. Ternyata begitu datang di situ kan kita akhirnya tahu Mbak, bahwa pelabuhan Patimban itu bukan pelabuhan perikanan. Makanya ada dampak, saat ada dampak memang yang membuat masyarakat susah karena memang adanya pelabuhan Patimban ini kan jadi masuk ke jalur penangkapan. Ya masyarakat yang tadinya hasilnya mungkin sehari 10 kilo, contohnya sekarang hanya 1 kilo, ini kan berkurang. Untuk operasional saja menuju laut untuk mencari nafkah tidak sebanding ya? Tidak sebanding, BBM-nya ini belum bisa terpenuhi apalagi untuk lebihan untuk makan anak keluarganya. Tapi begitu kita lihat ke sana ternyata pelabuhan Patimban itu kan memang bukan pelabuhan perikanan. Jadi ini kan harus semua infrastruktur rusak. Jadi Kementerian PUPR kami langsung ke Jakarta menindaklanjuti, menyampaikan ini kan maksudnya ya bukti nyata, tidak hanya kita mendengarkan terus langsung datang. Tapi karena memang ini kewenangan pusat, ya kita yang ada di provinsi harus menyampaikan ke pusat. Nggak mungkin masyarakat langsung, untuk apa punya wakil rakyat kan gitu. Itu diantaranya Mbak. Ya kalau saya orang Gebang tidak kaget ya ke laut. Walaupun ngeri-ngeri sedap juga. Langsung di laut bebas. Tidak seperti kayak Nadran yang hanya seapa gitu. Ini kan langsung, ya memang pelabuhannya luas sekali. Tapi ini sedang dikomunikasikan dengan beberapa kementerian, terutama untuk PUPR memperbaiki infrastrukturnya Mbak. Terus juga mungkin kalau kompensasi sih gak mungkin lah, tapi mungkin ada semacam uang kerahiman gitu kan. Jadi itu juga Mbak, jadi selama ini sudah kondisinya COVID seperti ini, tiba-tiba lahan untuk mereka mencari makan adanya di laut gitu kan, harus, jadi yang dulu ditempuh umpamanya dengan 1 jam, karena ini ada tiang-tiang panjang, mereka kan mencarinya dengan jalan yang lebih jauh. Jelas
Kan untuk BBM juga mengeluarkan yang lebih banyak, padahal itu belum tentu hasilnya itu Mbak. Oh, tapi mereka sudah berusaha. Ya, Dan jadi kita, kembalikan lagi fungsinya untuk pelabuhan tersebut ya, Mbak Ning? Iya, jadi kita ke sana datangnya ke Kementerian Kelautan Perikanan, ternyata memang iya kan ibu-ibu kan tahu sendiri kalau di sana bukan hanya, jadi memang di sana pelabuhan umum Mbak, terutama untuk nanti kan adanya. Ini kan sudah berlangsung lama, Mbak Ning? Lama sekali, iya. Makanya mereka tuh teriak-teriak nangis kasihan. Mudah-mudahan secepatnya ada solusi. Kami sudah 3 kali bolak-balik ke kementerian ini. Jadi turun ke bawah juga mendengarkan keluhan masyarakat, nelayan. Lalu juga kami langsung musyawarahkan di komisi, terus langsung dikomunikasikan, dikonsultasikan ke kementerian. Insya Allah kalau kompensasi sih mungkin tidak, tapi ada semacam dana kerahiman lah gitu. Ganti untung? Iya, bukan ganti rugi. Oke, ganti untung gitu ya. Untuk masyarakat yang terdampak nih para nelayan Yang di sana terdampak ya. ada 480 nelayan Wow. di sana itu. 480 nelayan. Satu nelayan itu harus membiayai keluarganya. Mending yang punya anaknya 2, Mbak. Iya. Nelayan itu punya anak 6, coba. Berarti kan 8 orang gitu kan, dia harus biaya yang tiap hari memang hasilnya ngambilnya dari laut itu. Sudah berjalan untuk memberikan kompensasinya itu, Mbak Ning? Sedang artinya ada pembahasan dari semua kementerian, ini ada 4 kalau nggak salah, nanti dibahas. Jadi infrastruktur nanti bagian mungkin Kementerian PUPR, baru nanti dari kelautan perikanannya juga dari perdagangannya nanti seperti apa gitu. Oh, oke. Ini terkait dengan pupuk juga nih, kita juga sedang berteriak nih ya Betul, untuk betul. Para petani di Iya. Cirebon dan sekitarnya Betul, juga nih, betul, Mbak Mbak. Ning ya, terkait dengan mahalnya harga Ya. pupuk. Itu belum ke minyak goreng gitu. Iya, berdampak Jadi juga karena ke situ. memang ini saya juga dengan dinas perdagangan. Jadi gini Mbak, saat saya tidak bicara bahwa ini ilmu ekonomi gitu kan ya. Saat mereka akan tanam gitu kan, baru tabur pupuk gitu, akan tanam tabur benih, tiba-tiba bibitnya nggak ada. Iya. Ini memang saya pikir bukan alasan klasik juga, bahwa memang ini pergeseran anggaran yang harusnya lahan yang begitu luas diberi pupuk sekian, tiba-tiba pupuknya menghilang. Begitu sudah panen, tiba-tiba harganya turun. Iya. Ya, ini kan untuk biaya operasional juga petani sama. Jadi ya kita berusaha gitu dengan Dinas Pertanian, kalau memang di mitra kami, kalau Dinas Pertanian mungkin yang tertinggi ini anggaran, kalau kelautan perikanan ya masih sangat minim lah. Artinya mudah-mudahan dengan anggaran-anggaran sekian yang sekarang 2022 ini sudah akan launching 2023, nanti mudah-mudahan pulih kembali, tentunya bisa manfaat, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu. Oke. Mbak Ning, kita Untuk juga mengobati 2 tahun yang lalu. Oke, jadi petani terdampak, nelayan juga tadi terdampak Semua gitu ya. sama, pedagang Oke. kecil juga iya. Kan? Ngomong-ngomong, Mbak Ning, kita juga sudah membuka kesempatan kepada pemirsa RCTV, dan kita sudah ada beberapa netizen yang masuk ke kami, Mbak Ning. Ini terkait dengan banjir yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Mohon maaf, ini kan juga termasuknya Betul. apa ya? Tempat tinggal Mbak Ning juga nih ya iya. di Kabupaten Cirebon. Ini sudah menjadi langganan nih, Mbak Ning. Ini Iya. seperti apa sih sebenarnya Iya, yang harus diperbaiki nih, Mbak Ning? Terima kasih Mbak. Ya, jadi kami juga memang info ini cepat. Jangankan memang ada medsos, apalagi saya yang berdekatan gitu kan. Iya. Jadi saat ada banjir seperti ini, bukan berarti juga teman-teman dewan yang datang hanya untuk selfie-selfie. Ini kan bentuk rasa empati, hanya memang terkendalanya kemarin gitu, begitu dilihat ke sana. Ini kan ada kewenangannya masing-masing, Mbak. Nah, memang walau ini kan kewenangan pusat gitu kan, kami juga menyampaikan ke sana. Kemarin sudah ada saat 2021 itu yang terrealisasi, tapi hanya memang baru sekian gitu, belum semua. Ini kasihan sekali. Pernah tahun 2017 kalau tidak salah, ini yang banjir besar sekali kan di Ciledug. Tapi kan setelah itu sudah ternyata walet terus menerus Menjadi langganan tiap tahunnya nih, Jadi Mbak. memang ada info-info walaupun hanya sebatas ya bukan guyonan, karena saya pikir ini masyarakat juga lelah ya wilayah timur, padahal memang untuk anggaran kalau dari Kabupaten Cirebon mulai 2018 itu akan hampir imbang antara barat dan timur gitu kan. Tapi karena memang ini ada infrastruktur yang rusak yang harus segera memang ditangani, tapi ini kewenangan pusat. Tapi kami juga begitu, kalaupun itu kewenangan pusat bukan berarti kami mengabaikan, artinya punya perwakilan di sana. Kemarin juga dari Komisi 6 Pak Wahidi sudah meninjau ke sana, mudah-mudahan akan segera ada solusi, karena jangan sampai nanti masyarakat
yang ada di Kabupaten Cirebon, masuknya Jawa Barat, Iya. karena terus berdampak seperti itu, ingin pindah bergeser ke timur menjadi masyarakat Jawa Tengah gitu kan. Oke, baiklah. Dan Dan Mbak juga tidak sempat seperti itu ya itu. untuk reses ke sana di Walk Desa itu ya? Ya, saya Langsung pernah bertemu dengan iya, masyarakat yang terdampak dengan di sana. masyarakat, iya, iya. Apa keinginan dari mereka? Ya ingin segera diperbaiki karena mereka capek dan memikirkan ekonomi juga. Seperti ini tempat tinggal mereka yang baru hujan sudah gemeter nih. Iya. Kalau hujan yang tidak berhenti mereka Was-was sudah itu ya, gemeter. Mbak Nia? Iya, sudah gemeter sekali gitu. Kita kan kasihan melihat mereka tidak tenang gitu kan, bagaimana mau tidur dengan tenang. Tapi kami juga tidak diam gitu. Artinya terus berkomunikasi karena memang ini kewenangan bukan melempar-lemparkan. Kemarin ada juga ini saling lempar. Bukan, karena bagus apapun kita, kalau memang itu bukan kewenangan kita, saat kita memberi umpamanya menggelontorkan ke sana, ini akan jadi masalah gitu kan. Harusnya bisa menjalin kerjasama yang baik. Betul, untuk iya. menyelesaikan Makanya kami kan permasalahan yang punya ada. perwakilan masing-masing. Iya. Umpamanya saya dari PKB, dari PDI punya ada perwakilan yang di komisi yang ada di DPR RI itu tuh menyampaikan supaya makanya kalau di DPRD Jawa Baratnya itu kan adanya di Komisi 4 juga udah mengkomunikasikan ke sana gitu. Oke, apakah hanya melulu terkait dengan anggaran terbatas dibanding dengan Iya. kita kan tahu saat ini dengan kondisi di pandemi dan fokus penanganan COVID dengan anggaran yang terbatas ini, apakah itu yang membuat hasil menjadi tidak maksimal? Kita akan tunggu jawaban dari Ibu Yunisi pemirsa usai jeda pariwara berikut, jangan kemana-mana. Nonton bola rame-rame, Atlas. Ke kondangan, keren bro. Atlas. Jumatan, Atlas. Idul Fitri, Atlas. Reunian, Atlas. Ngegame, Atlas. Idul Adha, Atlas. Meh. 17-an, Atlas, Atlas. Ngantor, Atlas. Bulan madu, Atlas. Nonton bola, kondangan, sholat, hari raya, reunian, ngegame, Idul Adha, 17-an, ngantor, honeymoon, Sarung Atlas. Sarung Atlas, resmi bisa, santai bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Pratama Amanah Medika merupakan klinik pertama rawat jalan yang memiliki visi menjadi fasilitas tingkat pertama yang mampu memberikan pelayanan berkualitas, profesional, dan berorientasi kepada pasien. Klinik Pratama Amanah Medika memiliki misi yang pertama memberikan pelayanan kesehatan yang mengedepankan pemanfaatan informasi dan teknologi medis. Kedua, mengedepankan etos kerja yang dinamis, inovatif, berdedikasi tinggi, dan akuntabel. Yang ketiga, memprioritaskan kepercayaan dan kepuasan pasien dengan memberikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau. Kami juga berkomitmen untuk mengikuti regulasi pemerintah dan BPJS. Terima kasih atas kepercayaan kepada Klinik Pratama Amanah Medika. Semoga kerjasama yang baik selama ini dapat terus terjalin. Klinik Pratama Amanah Medika, melayani dengan hati. Woi, napa? Iku buang sampah ning kono sampean lo. Nah, yang bisa ke sampah. Ya buang ini tempat sampah. Tol ini gimana? Duduk, kian duduk tempat sampah. Yang ini bisa kita meluan buang tol buang ini. Nah, Kang bener, sampean buang sampah ku ning TPS ning kana. Mengkenen bae coba deleng sampahe, sampean deleng sampah sampeane. Nah, bakal sampah kian ki Mas, bisa dadi duit lan emas, Mas. Sampah mampu mengkenen diomong dari duit. Siapa ku nek? Lah, iki ana program sing Dinas Lingkungan Hidup RCTP karo Toko Mas Pantes. Iki program mengkenen ki bisa dadi duit karo emas. Ya wis kenen bae cek sampean kok sampean. Me duit yang kotak wara batur-bature. Siapa ku yang nuker-nuker kowe wah? Obat. Yo. Salam antar. Yo, tak antar yo ning kita yo mana yo. Acara ini dipersembahkan oleh Ya,
sebagai wakil rakyat pemirsa memiliki beberapa tugas ya, dan salah satunya adalah terkait dengan budgeting atau anggaran. Nah ini kita setiap berbincang ya, mohon maaf nih Mbak Ning ya, dengan para dinas yang ada di Cirebon Kabupaten itu ya, ini terkait dengan anggaran itu disampaikan karena terbatas, jadi tidak bisa maksimal. Jadi memanfaatkan anggaran yang ada, sayangnya ini untuk melakukan perubahan-perubahan atau inovasi itu menjadi terhambat juga tuh. Seperti apa Mbak Ning? Jadi memang gini Mbak, ya pemerintahan itu antara tadi yang saya sampaikan kan, antara kami di DPRD, legislatif dengan eksekutif. Tapi 2 tahun ini memang ya sama, eksekutornya juga karena memang anggarannya untuk pergeseran itu kan maksimal. Makanya 2 tahun ini untuk infrastruktur kan nggak ada. Ada mungkin mulai 2021 juga sangat sedikit sekali berapa persen. Ini nanti 2022 sudah mulai meningkat. Karena betul kemarin anggaran pergeseran itu kan dirubah menjadi beras dan Indomie gitu kan. Dibansoskan. Jadi makanya di situ juga masih tetap bukan solusi karena masih ada yang kebagian, ada yang enggak. Nah, karena memang kalau yang dari pusat, memang datanya dari pusat. Kecuali memang sekarang juga kan berapa persen yang desa juga untuk bansos. Jadi semua Mbak, baik dari APBN, APBD 1 kami, APBD 2 dan juga desa ini untuk infrastruktur itu 2 tahun memang close lah iya. Kalaupun 2021 hanya sedikit. Tidak ada kucuran dana dari provinsi untuk perbaikan? Untuk provinsi juga iya, karena memang ini mitranya Komisi 4, sama kemarin nggak ada, belum ada 2020-2021. Belum, nanti ini mudah-mudahan 2022. Jadi usulan-usulan itu yang sudah dibahas, tiba-tiba memang corona masih terus juga tidak mereda, akhirnya kan digeser lagi, perlu untuk nanti di bansos lagi gitu kan. Amin nanti Mbak, mudah-mudahan di 2023 karena yang kemarin kayak yang di Banggar juga membahas, ini bahas terus nanti setelah akan eksekusi juga tahu-tahu ada pergeseran lagi. Apakah hanya melulu soal anggaran Mbak Ning? Ya itu makanya saya pikirkan enggak. Jadi di tupoksi kami gitu kan, ada di pengawasan, tapi kalau bagaimana mau mengawasi seperti pembangunan gitu. Tapi ini kan kemarin 2021 yang sudah diusulkan berapa tahun untuk Kabupaten Cirebon karena memang ini di mitra ya, mitra kami di perdagangan gitu kan. Ini kan yang pasar-pasalaran dengan pasar kue ini juga kan terlaksana gitu kan. Baru saja diresmikan. Iya, baru saja diresmikan. Ini sudah ada, mulai mudah-mudahan di 2002 juga masih banyak. Kita memang yang kita rasakan Jawa Barat ini terdiri kalau mungkin dikatakan antara Pantura dengan Selatan. Kemarin-kemarin itu padahal jumlah wakilnya juga kan hampir imbang, jumlahnya sama. Tapi memang seperti Banprop itu banyak diarahkan ke sana nih, ada apa kemarin-kemarin, makanya terus kita sikapi karena sama-sama wilayah Jawa Barat, jangan sampai nanti Cirebon Raya juga minta mekar gitu kan, tidak hanya Cirebon Timur. Sudah ada tuh desas-desusnya. Jangan sampai nanti pengen ada provinsi Cirebon gitu kan, tapi mudah-mudahan tidak seperti itu Mbak. Ya, kita berharap penuh, mudah-mudahan segera pulih gitu kan keadaan, aman nyaman supaya bisa lagi dikembalikan seperti dulu. Tapi geliat untuk perekonomian di Jawa Barat? Yakin, optimis bisa lebih berkembang, lebih maju lagi Mbak Ning. Amin, optimis ya gitu. Jadi kita terus, makanya masyarakat juga ini saat kita kemarin baru selesai serap aspirasi, keluhan seperti itu berharap penuh, sama kita juga berharap mudah-mudahan kondisinya sudah aman dan nyaman, tidak ada lagi sekat-sekat, apalagi lepel-lepelan gitu. Apakah itu menjadi penghambat juga Mbak Ning untuk bisa bertemu dengan masyarakat di Jawa Barat dengan masa pandemi ini yang tadinya kan serap aspirasi bisa bertemu dengan banyak orang, saat ini dibatasi Mbak Ning? Kita yang sangat memprihatinkan sekali, waktu itu lagi sedang tinggi-tingginya Mbak. Saat reses kami di awal 2020. Bahkan 2019, karena kami dilantik kan September ya. Awal itu meledaknya itu kan awal Maret Jawa Barat. Kita pas kebetulan reses, ada reses. Itu reses sempat diundur, ternyata tidak juga turun pandemi itu. Akhirnya reses hanya bertemu dengan 3 orang. Jadi kita yang datang tidak mengundang, kitanya yang datang, ini pun tetap pakai protap, pakai prokes gitu kan. Hanya ketemu pamannya dengan kepala desa gitu. Sangat 3 orang kita, karena memang kan serap aspirasi apa usulannya. Tapi kita juga kalau menghadirkan banyak di samping memang dilarang karena sedang wabah ini sedang tinggi-tingginya, juga khawatir nanti aspirasinya banyak tapi kita tidak bisa memfollow upi. Karena hakikat dari reses itu kan bisa di follow up dengan program gitu. Itu
Jadi setelah bisa ketemu hanya dengan 3 orang, maksimal 5 Mbak, baru reses berikutnya 4 bulan, karena reses kan 1 tahun 3 kali. Iya. Itu bisa ketemu dengan 20 orang. Setelah itu tinggi lagi. Oke. Bisa ketemu Dibatasi 50 lagi orang. begitu Iya. Mbak Ning ya? Jadi kita kan memang dari 2020 sih, pastinya 2020 awal itu. Ini baru mulai 2021 kemarin normal, tapi tetap terbatas kita pakai untuk cek suhu juga Oke, gitu. itu protokol kesehatannya. Ya. Tapi untuk kesehatan juga ini memang harus sangat diperhatikan ya? Oh iya, harus Mbak. Jadi nanti untuk apa juga mengejar nanti. Ini kan kemarin tagline-nya kayak seolah-olah ekonomi versus kesehatan. Gitu. Ya, kalau maunya tidak membatasi, udah kegiatan untuk orang jualan apa. Tapi nanti khawatir terpapar ini kesehatannya Iya. juga. Tapi sekarang mudah-mudahan sudah aman-aman semua. Amin ya. Mudah-mudahan terbukti kita kan Amin. sudah bisa buka. Nah itu dia. Tapi semua sektor juga semoga bisa membaik lagi ya Mbak Ning ya. Amin, Kita amin, bisa Mbak. bersama-sama ini biar nanti terus mengejar ketertinggalan Ya, dari sektor pendidikan juga. berharap seperti itu, ya. Mbak Ning juga kemarin kita datang ke Cirebon ya Mbak Ning ya, dengan Ya. memperhatikan untuk sektor pendidikan Ya. yang ada di Nah, wilayah kita betul. ini. Nanti juga mungkin kita kan 2 tahun nih hari jadi Kabupaten Cirebon ya. Ya. Itu juga tidak dilaksanakan dengan maksimal gitu. Bahkan hanya terbatas Ya. ketemu dengan berapa orang, tetap dilaksanakan tapi tidak dengan mengumpulkan yang banyak-banyaknya Zoom gitu. Kalau sekarang kayaknya mungkin nanti di 2 Sudah April bisa ini terlaksana insya ini ya? Allah, mudah-mudahan ya Mbak. supaya Kemeriahan yang bisa tepuk dirasakan tangannya kan lagi. ada, iya bisa Oke, ketemu. baik. Mbak Ning, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa RCTV ini ya dengan kehadiran Mbak Ning di sini dan memberikan aspirasi memberikan kenyamanan kepada Ya. masyarakat Kabupaten Cirebon dengan begitu banyak persoalan yang ada di Mbak Ning. Iya. Terima kasih. Rasanya ini agak terobati ya, rasa kangcai walaupun mungkin di forum-forum tidak resmi juga sering ketemu saya, entah Ya. takziah, entah diundang. Ya kami berharap penuh mungkin untuk saya pribadi dan juga ini untuk masyarakat semua, pandemi masih ada ya di sekitar kita. Kita tetap masih belum, dulu ada instruksi untuk bebas, kalau ini berjarak artinya kita bicara gitu kan masih bisa melepas dulu gitu karena kita bicara. Kemarin kan yang boleh melepas saat foto dan bicara, tiba-tiba nggak boleh lagi. Ini sudah agak meredah, mudah-mudahan terus membaik tapi tetap jaga prokes gitu kan. Masyarakat dimohon bersabar, kita mudah-mudahan ini sudah mulai lagi bangkit ekonominya, terus sekolah juga, orang tua juga nanti sudah tidak lagi menjadi guru, karena kemarin kan sempat juga Mbak Novi juga merasakan kan mungkin yang punya dede online gitu, ya. iya. Jadi orang tua ini baru merasakan betapa susahnya menjadi pendidik ini kan, jadi makanya harus lebih menghormati juga para guru karena kita menjadi guru yang sementara aja capek banget gitu kan, iya. Emosi yang ada Mbak Ning. Iya, kita ngebayangin baru 1 anak atau 2 ya, minyak kita kalau guru udah berapa ini, makanya kita juga ya harus menghormati para pendidik gitu kan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lagi dengan baik supaya ekonomi juga lancar, pembangunan ini terus-terusan Kabupaten Cirebon hujan hampir setiap hari, sementara perbaikan infrastruktur juga kan belum ada. Oke, bisa dibantu untuk anggarannya Mbak Ning Ya, nanti 2023 mudah-mudahan. Oke, ya. ditunggu untuk kerja keras laginya nih dari Mbak Ning ya untuk bisa membangun Ciayu Majakuning dan juga Jawa Barat itu ya. Amin, Khususnya Mbak. untuk Kabupaten Cirebon dan sekitarnya pemirsa. Terima kasih banyak atas waktunya Sami-sami. Mbak Ning. Sukses terus, Amin, sehat amin, terus amin, ya. amin, Baik, kita iya. harus akhiri pemirsa obrolan kita bersama dengan Ibu Yuningsi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Saya Novia Aprilia pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.